Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita kembali berkumpul di ruang Zoom ini untuk membawa setiap hati kita memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang lembut itu membangunkan setiap kita pagi hari ini untuk mendorong setiap kita untuk bangun, memuji dan memuliakan Dia. Kita akan mulai hari ini, kita akan mulai pagi ini dengan mulut yang memuji dan menyembah, karena Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Mari kita mulai saat teduh pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau yang memberkati, melindungi sepanjang malam kami. Kami boleh beristirahat dengan baik. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru yang berasal daripadamu. Ini hati kami, Bapa. Bentuklah agar supaya sepanjang hari ini kami boleh menikmati Engkau. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Kami perlu Engkau, ya Allah Roh Kudus, untuk memberkati kami, menaungi kami, dan membawa setiap tangan kami untuk berjalan bersama Engkau. Berkatilah pagi ini Tuhan, agar supaya kami boleh terus menikmati Engkau, membawa Engkau masuk terus di dalam hati kami. Terima kasih banyak Bapa, beracaralah, kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia hidup, Dia layak kita puji dan tinggikan. Dia layak menerima setiap penyembahan kita. Mari kita mau tunjukkan rasa cinta kita. Kita mau terus agungkan dan tinggikan Dia. Karena Yesus ada di dalam masa-masa hidup kita. Saat dalam suka maupun duka. Dia Allah yang baik. Allah yang menggendong kita. Di saat kita tidak mampu lagi berjalan. Dia yang menggenggam tangan kita. Di saat kita tidak mampu untuk melangkah. Mari kita tinggikan Dia. Kita puji dan sembah Dia. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di
atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami puja dan kami sembah. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Pandang setiap kami anak-anak-Mu yang pagi hari ini membawa hati kami berkumpul di dalam ruang Zoom ini. Kami perlu Engkau ya Allah Roh Kudus untuk membentuk setiap hati kami menjadi seperti bejana yang Engkau ingini. Kami siap Bapa untuk terus masuk dalam penyembahan, untuk terus meninggikan Engkau. Kami perlu Engkau ya Allah Roh Kudus untuk membentuk setiap hati kami, mencelikkan kami. Mari kita mau masuk lebih dalam. Kita undang Allah Roh Kudus itu untuk memenuhi setiap hati kita, agar supaya kita boleh senantiasa kudus di hadapannya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, celikkanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia bagimu Tuhan. Mari sahabat terkasih, kita undang Allah Roh Kudus, rindukan Dia
Dia yang akan menjamah setiap hati kita, melembutkan hati kita yang keras. Dan Dia yang akan menjamah dan mengubahkan hati kita menjadi seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita bawa penyembahan ini sekali lagi. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia. Bagimu Tuhan, ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia. Bagimu Tuhan ku sembah, ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia. Bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kami menyembah Engkau mulia, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau Allah. Penuhi hati umat-Mu, jamah kami ya Allah Roh. Engkaulah Allah yang patut menyembah. Allah Engkau mulia, Engkau besar, Engkau ajaib, hati kami
meninggikan Tara barata syarara. memuliakanmu. Rada kata syarara bata Oh, syarara kara. Ramayana Sela Daya. Bata syana kara bata Oh, syakara bata syakara Ramayana nakara bata syana kara. Sakara rara. Daya. Rata rata kara bata syara tara tara bata syana kara. Rara kata rara rara bata kara bata syara kara. Oshana kara bata syana kara bara tata syana kara rara rara. Kana tata syana kara bara. Kara bata syana kara syana bata syana rara kata syana kara bata syana kara bara. Osha kara bata syana kara kara bata syana nara kara bata syana kara rara rara kara bata syana kara rara rara. Oshana kara bata syana kara bata syana kara rara rara bata syana kara rara rara. Syana kara bata syana kara rara rara. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk menjamah hati kami masing-masing pagi hari ini. Menguatkan manusia roh kami. Memberikan damai sukacita di dalam hati kami. Kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Menikmati urapan-Mu. Berkati, kuduskan, sucikan anak-Mu yang terkasih Kristin. Untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami siapkan tanah hati kami untuk menyambut benih firman-Mu pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pembacaan pada pagi hari ini diambil dari surat Rasul Yohanes 4 ayat 11 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya kembali, Anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan 1 Yohanes ini memberikan sebuah konsep yang mendalam tentang hubungan kasih Allah dan manusia. Ada 2 poin penting. Yang pertama adalah bersatu dengan Allah melalui kasih. Seperti renungan saya beberapa hari yang lalu, itu mengenai kasih. Saat ini ketika kita tetap tinggal di dalam kasih, kita juga tetap di dalam Allah. Karena kasih itu adalah Allah. Allah adalah kasih. Kasih adalah cara utama untuk mengalami atau untuk bersatu dengan Allah. Kasih adalah membuat kita merasakan kehadirannya dalam diri kita, hubungan kita dengan Allah. Menjadi sesuatu yang intim dan mendalam. Seperti pada renungan saya kemarin tentang mengenal Allah dalam Filipus. Bahwa Filipus dalam bacaan Yohanes kemarin belum mendapatkan hubungan yang intim dengan Allah. Tapi Filipus
tetap mau belajar untuk mengenal Dia. Mengenal Allah merupakan proses kedewasaan iman kita. Allah hadir dalam diri kita melalui kasih. Ketika kita tetap di dalam kasih, kasih Allah mengalir melalui kita dan memperkuat iman kita, mengubah hati kita, dan membawa kita lebih dekat kepadanya, serta kita bisa berpikir lebih positif seperti Bapa berpikir positif tentang kita, karena kita begitu berharga di hadapannya. Saya teringat pada bacaan Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5 tentang pokok anggur yang menggambarkan hubungan yang erat antara Yesus dan para pengikutnya. Yesus menggunakan gambaran pokok anggur untuk menggambarkan hubungan yang erat antara Dia dan para pengikutnya. Seperti ranting yang bergantung pada pokok anggur. Untuk mendapatkan kehidupan dan menghasilkan buah, maka kita harus bergantung kepadanya. Untuk mendapatkan kehidupan rohani dan menghasilkan buah roh, kita tidak bisa sendiri, tidak dapat berjalan sendiri, karena kita tidak akan mampu. Buah-buah roh ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Menentang hal-hal itu. Poin yang kedua, ayat ini menekankan pentingnya tetap tinggal di dalam Allah. Ini berarti hidup dengan intim dan persekutuan dekat dengan Dia, terhubung secara rohani, dan hidup dalam ketaatan terhadapnya. Kehidupan yang berbuah adalah bukti dari hubungan yang benar antara kita dengan Allah. Tanpa Yesus, kita tidak dapat melakukan apa-apa yang berarti secara rohani. Karena kita tahu dunia ini sifatnya hanya sementara. Dia adalah sumber kehidupan spiritual kita dan kekuatan untuk kita bisa menghasilkan buah. Karena kita diminta Tuhan untuk menghasilkan buah selama kita berada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita harus tetap bergantung kepadanya sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan kita. Allah sudah tinggal di dalam kita. Sekarang pertanyaannya, maukah kita tinggal di dalam Dia? Bagaimana cara kita tinggal di dalam Dia? Kita tidak mungkin tinggal di dalam Dia kalau kita tidak mengenal Dia. Pertama, berarti kita harus mengenal Dia. Mengenal Dia bukan hanya mengenal saja Allah itu baik, bukan hanya begitu. Kalau seperti itu, seperti mengenal Allah itu ada tahapannya. Pertama, kita mengenal secara mata, secara kepala. Contoh, Tuhan Yesus memberikan makan untuk 5.000 orang. Itu secara peristiwa kita seperti di dalam kepala kita hanya tahu, oh Tuhan memberi makan 5.000 orang. Kita harus lebih dalam lagi. Yang kedua tahapannya adalah kepala untuk lebih dalam lagi. Kita mengorek lagi. Di dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, itu pasti ada pelakunya. Dan siapa yang dikasih makan? Kita jadi tahu faktanya. Hanya sampai di situ kita tahu, itu ya tahap yang kedua. Untuk yang ketiga, kita mengenal secara hati, secara kebenaran. Kebenarannya apa? Mengapa Yesus memberikan makan untuk 5.000 orang? Itu lebih mendalam lagi. Untuk selanjutnya, supaya kita, yang keempat, kita harus tinggal di dalam Dia, kita harus mempunyai hati yang lebih dalam untuk mengenalnya. Kita harus tahu, Tuhan memberi makan 5.000 orang, itu karena kasih-Nya. Karena kita tahu, Yesus itu penuh kasih. Di situ nanti kita akan tahu dan kita mempunyai kehausan
ingin lebih terus mengenal kepada Bapa kita di surga. Dengan mengenal, mempunyai kehausan, maka kita akan terus datang kepadanya, menjalin hubungan secara intim, sehingga membuat kita bisa tinggal di dalam Dia. Yang kedua, kita harus lahir kembali. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, harus lahir kembali. Karena dengan tidak lahir kembali, kita tidak dapat mengenal kerajaan surga. Ada di dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dilahirkan kembali itu, mungkin saya refresh sedikit ya, sama dengan kita dilahirkan secara air dan Roh Kudus. Seperti kita itu diadopsi oleh Allah kita menjadi anaknya. Setelah kita menjadi anaknya, kita lahir oleh Roh Kudus, maka kita bisa menyatu, tinggal bersama Bapa. Setelah kita lahir kembali hanya satu kali. Setelah lahir kembali, kita bertobat, melakukan pertobatan. Pertobatan bisa kita lakukan berkali-kali. Setelah kita lahir kembali, kita mungkin dengan berjalannya waktu, kita akan jatuh ke dalam dosa lagi, karena kita manusia yang lemah. Tapi Tuhan selalu menolong kita untuk kembali dan menarik kita untuk kembali kepadanya dengan penuh kesabaran. Pertobatan ini ada di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Setelah kita bertobat, maka otomatis kita jangan berbuat dosa lagi. Itu yang keempat. Ada di dalam Yohanes 8 ayat 11b. Ini juga merupakan perintah Yesus. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Begitu sabar dan begitu baiknya Bapa kita di surga, bahwa Dia tidak menghukum kita, tapi Bapa mau kita semua bertobat dan tidak melakukan dosa lagi. Yang kelima, tentu kita harus membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan bukan hanya membaca saja, tapi kita harus membaca sampai firman itu benar-benar berbicara kepada kita secara pribadi. Dengan firman itu berbicara kepada kita secara pribadi, maka iman kita juga akan bertambah. Kapan waktu yang tepat untuk membaca firman, untuk mempertajam pendengaran kita? Pada pagi hari. Ada di dalam Yesaya 50 ayat 4b. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di sini jelas dikatakan, untuk mempertajam kita tentang firman Tuhan adalah baiknya pagi. Maka kita juga melakukan saat teduh seperti saat ini. Ini untuk mempertajam pendengaran kita sebagai seorang murid. Yang keenam adalah menghasilkan ketekunan, karena kita terus membaca firman-Nya, maka kita juga akan tekun. Karena kita percaya kita dapat berpegang dan berpengharapan kepada Bapa kita di surga. Ada di dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi, ini karena kasih Allah yang telah dicurahkan oleh Roh Kudus dan dikaruniakan kepada kita. Ini merupakan hadiah yang istimewa buat kita semua. Yang ketujuh adalah setelah kita mengenal, kita baca firman, kita mempertajam, kita pasti yakin. Karena itu kekuatan kita, maka di saat badai itu datang, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ini juga janji Tuhan ada ditulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13c.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan. Luar biasa. Begitu besar kasih Tuhan untuk kita. Maka kita tetap harus tinggal di dalam Dia. Dan kita tetap harus menyebarkan kasih Bapa. Karena kasih-Nya telah kita terima. Setelah semua kita lakukan, kita bisa tinggal di dalam Dia. Kita juga dapat menikmati janjinya. Ada janjinya juga yang bisa kita pegang, yaitu ada di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi, kita itu manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita benar-benar hanya perlu tinggal di dalam Dia untuk bisa melalui semua yang ada di dalam dunia ini yang bersifat sementara. Ada satu quote yang penting yang mungkin juga bisa kita ingat. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Itu quote dari Santa Hieronymus. Ini dapat kita pegang. Jadi firman itu sangat penting. Kadang kita menebarkan kasih, itu tidak semua kita menerima feedback-nya itu penuh kasih. Kadang kita juga akan terluka di saat kita menyampaikan kasih. Tapi di saat kita benar-benar ada di dalam Bapa, kita akan melihatnya semua itu untuk membentuk kita menjadi lebih dewasa di dalam iman. Maka kita tidak akan merasa sakit hati di saat kita disakiti. Di saat kita sakit hati, datanglah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang akan pulihkan hati kita. Karena hanya Tuhan yang mampu mengubah yang tidak baik menjadi baik. Malapetaka menjadi berkat. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita bisa tinggal di dalam Dia, dan kita bisa menjadi sahabat Bapa, karena dengan menjadi sahabat, kita mengerti apa kehendak Bapa. Maka kita dapat melakukan kehendak Bapa sepanjang sisa hidup kita, dan semua ucapan yang kita ucapkan dan perbuatan yang kita lakukan benar-benar memancarkan kasih-Nya, sehingga hanya kemuliaan Bapa yang tampak, dan nama Bapa semakin besar, dan nama kita semakin kecil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Karena kasih-Mu, Kau satukan kami pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami harus benar-benar mengenal Engkau dan tinggal di dalam Engkau, bersatu dengan Engkau, supaya kami benar-benar dapat dikenali sebagai anak-Mu. Karena kami telah Kau lahirkan kembali melalui Roh Kudus-Mu. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang besar, yang selalu menyertai kami, yang selalu memberikan jalan keluar di saat kami melewati badai. Bapa, saat ini dengan penuh kerendahan hati, kami semua yang hadir di sini mempersembahkan hati kami, mempersembahkan hidup kami untuk Kau pakai dengan sebebas-bebasnya sebagai anak-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Ini kami, Bapa. Urapilah kami dengan roh takut akan Engkau, supaya kami benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan selalu ada di dalam Engkau. Bapa, kami berterima kasih Kau satukan kami di dalam komunitas pemurnian hati ini. Melalui bimbingan Pak Paulus dan Cik Vila,
yang selalu setia membantu kami untuk selalu dekat kepadamu. Urapilah kami semua, para pelayan-Mu, dan semua anggota komunitas pemunihan hati ini, supaya kami punya kesatuan hati, supaya kami mempunyai hati seperti Engkau. Balutlah hati kami semua ya Bapa dengan hati-Mu, sehingga kami bisa mengasihi sesama dan selalu tinggal di dalam Engkau dan bersatu dengan-Mu. Bapa, kami mau serahkan semua perjalanan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga semua ucapan dan perbuatan kami benar-benar hanya berasal dari-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau serahkan semua teman-teman saudara kami yang sedang sakit. Kau sembuhkan Bapa. Kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau yang akan menjamah mereka yang sakit. Engkau akan sembuhkan mereka. Engkau akan pulihkan hati mereka. Kami percaya itu Bapa. Kuasa Roh Kudus-Mu akan selalu menaungi kami semua, anak-anak-Mu yang selalu setia membaca firman-Mu dan selalu menuruti kehendak-Mu. Bapa, masih banyak doa-doa yang belum kami sampaikan. Tapi kami percaya Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik. Karena Engkau Bapa kami yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita satukan dengan komunitas doa komunitas pemunihan hati dan peserta dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benarkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pada pagi hari ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Sebelum kita foto, nanti akan ada sharing sedikit, 1-2 orang. Mari kita lanjutkan foto. Sebentar ya. Oke. 1, 2, 3. Ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.